Dan Bang Aziz, sudah semua kru yang ada di sini. Ya, lagu yang mewakili yang lagi hits kali ini, Aku Bukan Jodohnya. Buat sobat bingkai di rumah, suaranya kita tunggu ya. Buat yang ada di sini, dokter mungkin nanti suaranya kita tunggu ya dokter. Semoga semuanya terhibur ya. Ini salahku, selalu memikirkan egoku, tak mampu buatku bersanding nyaman denganmu, hingga kau pergi tinggalkan aku. Terlambat sudah, kini kau telah menemukan dia, seseorang yang mampu membuatmu bahagia, tak ikhlas kau bersanding denganmu. Aku titipkan dia, batukan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia, kau sayangi dia, seperti ku menyayanginya. Kan ku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya, tak ku terima dengan lapang dada, aku ini jodohnya. Buat semuanya yang ada di rumah, hey. Sebuah lagu yang mewakili yang lagi hit juga. Sip. Yang ada di rumah, suaranya kita tunggu ya. Juga semua yang ada di sini. Tahu lagunya dong ya? Yuk bareng-bareng Bingkai Puskesmas Mati RS Suci Kediri. Bareng-bareng Marantika Cantika. Ini salahku, selalu memikirkan egoku, tak mampu buatmu bersanding nyaman denganku, tak ikhlas kau bersanding dengannya. Terlambat sudah, kini kau telah menemukan dia, seseorang yang mampu membuatmu bahagia, tak ikhlas kau bersanding dengannya. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku dunia, bahagiakan dia,
lapang dada, aku bukan jodohnya. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia, kau sayangi dia seperti ku menyayanginya. Tak ku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya. Kan ku terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Tak ku terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Terima kasih. Halo, Sobat Bingkai. Ketemu lagi dengan saya Aziz Kunianto dalam acara Bingkai, Bincang Kesehatan dan Informasi bersama OPT Puskesmas Perawatan Letih Kota Kediri. Baik, hari ini hari Jumat 26 Februari hari ini hari Jumat 1 hari Sabtu 26 Februari 2022, Bingkai sudah memasuki episode yang ke-62 dan hari ini Bingkai bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kili Suci Kota Kediri. Saat ini Bingkai berada di Gedung Serbaguna dari Rumah Sakit Umum Daerah Kili Suci Kota Kediri. Baik, kali ini kita membawakan tema tentang Omikron, yaitu cara menyikapi COVID Omikron. Baik Sobat Bingkai dan Sobat Kili Suci, saya akan langsung memperkenalkan narasumber kita kali ini. Yang pertama, di sebelah kanan saya pas ini, beliau adalah Direktur dari Rumah Sakit Umum Daerah Kili Suci Kota Kediri, Dr. Tuti Mahanani, UCD MMRS. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Sehat ya, Dokter? Baik. Sebelahnya lagi saya perkenalkan, beliau adalah Kepala dari UPT Puskesmas Perawatan Letih Kota Kediri, Dr. Endiani Rosiwardani. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Terima kasih loh, Dokter, masih ikut dengan kita. Baik, jangan lupa ikutin terus Bingkai Live hingga 1 jam ke depan. Kali ini kita live di 3 line. Yang pertama di Instagramnya Puskesmas dengan alamat Instagramnya Puskesmas_perawatan_letih, dan juga di Instagramnya Rumah Sakit Kili Suci dengan alamat Instagramnya RSUD Kili Suci_Kota Kediri. Dan kita juga live di line yang ketiga di Facebook dengan alamat Facebook kita Puskesmas dengan huruf P besar, spasi perawatan dengan huruf P besar, spasi letih dengan huruf N besar. Jangan lupa lontarkan setiap pertanyaan Sobat Bingkai dan Sobat Kili Suci di kolom komentar. Nanti akan kita bahas bersama-sama dengan narasumber yang ada di sini. Ada Dr. Tuti dari Rumah Sakit Umum Daerah Kili Suci Kota Kediri dan Dr. Endiani dari Puskesmas Perawatan Letih Kota Kediri. Baik Sobat Bingkai, sebelum kita masuk dan bincang-bincang lebih jauh, saya akan kasih kesempatan kepada narasumber yang ada di sini untuk sedikit memberikan wawasan kepada kita semua tentang tema kita kali ini. Silakan Dokter. Oke, baik. Baik, para pemirsa yang ada di Instagram dan di Facebook, Omikron itu adalah salah satu dari varian SARS-CoV-2 yang terbukti bahwa sampai saat ini secara penelitian menunjukkan bahwa tingkat penularannya tinggi, akan tetapi tingkat kesakitannya tidak cukup parah.
Akan tetapi kita harus tetap menyikapi dengan bijaksana bahwa kita harus siap dengan protokol kesehatan yang disiplin, kemudian semua kegiatan yang kaitannya dengan proses penularan harus kita hindari, termasuk diantaranya dengan menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, tetap harus kita jalankan dengan baik. Mungkin itu sebagai Oke, awal untuk yang pasti tetap informasi. waspada dokter ya. Iya, tetap Baik, harus dokter waspada. sebelum kita bincang-bincang lebih jauh lagi, ini yang perlu dibahas di sini awalnya kita sekarang di mana sih? Kita lagi di RSUD Kili Suci Kota Kediri. Dulu orang melihatnya sini tempat isolasi mandiri dokter ya. Iya. Saat ini sudah dibuka kembali. Yang dulunya sih sebenarnya rumah bekas apa yang ngomong ya. Dulu pernah sakit. dipakai rumah sakit Umum Gambiran ya. Sekarang Iya. Rumah Sakit Umum Gambiran sudah pindah ke timur jembatan, timur kali, dan di sini dibuka kembali saat itu awal-awal Covid untuk isolasi mandiri pasien Covid. Dan per tanggal berapa dokter bukanya Kili Suci? Perlu diketahui bahwa memang di awal gedung ini dimanfaatkan untuk sebagai rumah sakit lapangan dalam rangka untuk merawat pasien COVID. Covid ya dokter Tapi ya. terhitung per 1 Juli 2021 sudah menjadi RSUD Kili Suci, izin operasionalnya sudah keluar, dan kita sudah memiliki 4 spesialisasi dasar. Ada dokter bedah, penyakit dalam, kemudian anak, dan obgyn. Dan terhitung per November 2021 kita sudah bekerja sama dengan BPJS sehingga kita sudah bisa menerima pasien BPJS, rujukan pasien BPJS, semua sudah bisa dilayani di RSUD Kili Suci. Jadi yang perlu diingat, Rumah Sakit Kili Suci bukan lagi rumah sakit COVID, tetapi adalah RSUD yang bisa melayani pasien COVID dan non-COVID. Berarti istilahnya jangan sampai masyarakat di luar sana, Sobat Pinggir dan Sobat Kili Suci bilangnya di sana itu masih buat nampung orang COVID. Enggak ya dokter ya. Bukan. Bahwa per Juli kemarin, dokter ya, Iya. RSUD Kili Suci sudah buka untuk pasien umum termasuk ya. Ya, Spesialnya juga ada tadi sudah jelaskan. Sudah ada. UGD juga buka 24 jam dokter UGD ya. buka 24 UGD jam. rawat inap juga pastinya ada dokter Iya. ya. Baik, ada yang mau disampaikan tentang Kili Suci ini dulu dokter? Katanya dengan Rumah Sakit Kili Suci, kami sudah menyiapkan tadi pelayanan dari UGD 24 jam, kemudian rawat jalan kita ada 4 spesialisasi dasar, penunjang sudah ada untuk laboratorium dan farmasi, kemudian ditunjang juga kita memiliki unggulan ada B-Smile. B-Smile itu adalah ambulan emergency satuan darurat medis RSUD Kili Suci. Nah, teman-teman yang perlu di garis bawahi ya tadi itu bahwa Rumah Sakit RSUD Kili Suci sekarang adalah rumah sakit yang melayani pasien COVID dan non-COVID. Oke, saya mau mengulas sebentar tentang tadi saya menarik tentang ambulan tadi dokter. Iya. Ambulan antar jemputan B-Smile. apa sih itu? B-Smile. Oh, smile, Iya. B-Smile. B-Smile. Senyum. Ya. Bisa dijelaskan lebih rinci. Itu buat apa sih? Terus gimana warga sekitar atau Sobat Kili Suci dalam memanfaatkan fasilitas dari ambulan B-Smile itu? B-Smile itu kepanjangannya B-nya ambulan, E-nya emergency, Smile-nya adalah satuan darurat medis RSUD Kili Suci. Nah, kami akan memberikan respon time, ya target kami tidak lebih dari 10 menit pada waktu ada warga Kota Kediri yang membutuhkan pelayanan emergency, ada call di sana, ada telepon yang bisa dihubungi. Nah, dengan telepon ke sana kita akan memberikan respon untuk memberikan pertolongan. Kalau memang perlu dijemput akan kita jemput. Pada waktu analisa di lapangan ternyata dia membutuhkan rumah sakit rujukan, akan kita antar ke rumah sakit rujukan. Kalau memang bisa dilayani di RSUD Kili Suci, akan kita jemput untuk datang ke RSUD Kili Pas Suci. respon dokter ya? Iya. Pas respon 24 jam. Iya, Pasti ya? pasti. Baik, Sobat Pinggir dan Sobat Kili Suci ini nih bisa dimanfaatkan ambulan B-Smile tadi Iya. ya untuk mungkin yang butuh penanganan secara cepat dari Rumah Sakit Kili Suci. Betul. Ini ya. Itu baik, dokter sudah cukup. Kita akan masuk ke tema kita hari ini. Ya, silakan. Baik, sebelum kita masuk ini yang perlu dibahas ini loh, ada kasus Omikron kok gak barbar gitu loh. Covid sudah berjalan bertahun-tahun, dilalah kok yo warga muslim ya, kok yo pasar priyoyo. Gak jadi rioyoan malah. Mungkin bisa dijelaskan dokter tentang Omikron itu sendiri. Kenapa kok ada Omikron? Itu dari mana sih Mas Omi itu loh. Bisa dijelaskan dokter? Monggo dokter Uti boleh, dokter ini juga boleh. Dokter Didi silakan. Silakan dokter. Ya, jadi Omikron itu adalah varian dari SARS-CoV-2
yaitu B11529 yang gejalanya saya kira kita sudah paham semua, Bang. Ya, terutama kalau Omikron ini adalah yang paling dirasakan adalah pusing, nyeri tenggorok, kemudian batuk pilek, kadang-kadang ada demam, bisa juga tidak disertai demam dan kelelahan. Memang kalau dibandingkan dengan varian Delta yang tahun kemarin itu angka penularannya lebih tinggi, angka penyebarannya lebih tinggi, tetapi angka kefatalannya atau resiko kepayahannya lebih rendah kalau dibandingkan varian Delta. Oke, sebentar dokter, saya potong ya. Angka penyebarannya lebih tinggi dibanding dengan kasus-kasus COVID yang sebelumnya. Ya. Bisa dijelaskan sedikit, kenapa kok bisa lebih tinggi dokter? Memang itu sifatnya dari virusnya sendiri, bahwa dia terutama adalah menyerang saluran napas, yang penularannya adalah melalui respirasi, jadi bisa melalui droplet atau melalui ya terutama droplet. Jadi kalau kita bicara itu tanpa menggunakan prokes atau apa, cepat sekali kita terpapar. Gitu dokter ya? Ya, dalam waktu kira-kira kurang dari 3 hari kita kontak dengan penderita, biasanya kita sudah terpapar. Masanya gini, orang melihatnya Omikron, batuk pilek, bahkan ada beberapa dari sobat semuanya itu kalau dia batuk pilek mau periksa jadi takut. Aku di Omikron gitu. Karena notabene gejalanya itu lebih ringan dokter ya, benar ya? Nah, dari gejala-gejala yang tadi dokter Endi sebutkan, itu ada beberapa tadi, apakah gejala itu bisa harus muncul semua baru seseorang itu antisipasi ke arah Omikron, atau cukup mungkin muncul beberapa gejala yang harus diantisipasi bahwa itu bahaya, takutnya kena Omikron dan harus segera periksa ke layanan seperti dokter? Ya, jadi memang kadang-kadang kita harus juga bisa membedakan apakah ini saya Omikron atau flu biasa. Kalau Omikron itu tadi yang saya sebutkan bahwa dia lebih pada nyeri tenggorok dan sakit kepala. Nyeri tenggorok dokter ya? Sakit kepala, dan sakit kepala ini sifatnya menyeluruh. Kan ada sakit kepala yang sekepala gitu ya. Keluarnya yang dominan. Kalau flu biasa kan biasanya demam, batuk pilek, kemudian baru gitu. ya. Kalau Omikron ini memang untuk memastikan diagnostik kita tidak bisa dengan melihat gejala, tetapi kita harus memastikan dengan melakukan pemeriksaan itu ya. Tapi paling enggak kalau ada nyeri tenggorok yang dominan, kemudian sakit kepala, kita harus siap-siap untuk melakukan pemeriksaan. Berarti paling nggak ada dua gejala tadi dokter ya? Kalau misalkan cuma nyeri tenggorok aja atau mungkin pusing aja, itu masih tetap diantisipasi ke arah Omikron? Ya, itu lebih baik Bang. Lebih baik ya jadi daripada. Kita langsung mengambil sikap. Pokoknya dari dua itu ya, ada nyeri tenggorokan sama pusing yang menyeluruh gitu ya dokter. Kita harus segera mengambil antisipasi. Sikap. Ya, itu tindakan pertama itu penting. Gitu. Iya, benar sekali. Langsung udah di rumah aja. Karena resikonya tadi dokter bilang penularannya cepat sekali. Iya. Penularannya cepat sekali ya. Baik, saya akan berpindah ke Dr. Tuti. Dr. Tuti, di RSUD Gili Suci ini tentang kasus Omikron sendiri seperti apa? Kasus Omikron, RSUD saat ini dengan kebijakan pemerintah yang baru, karena kasus COVID ini lebih banyak pada kategori ringan, sementara yang kategori sedang dan berat tadi sudah dijelaskan sama Dokter Indi akan lebih sedikit. Sehingga kebijakan dari pemerintah yang bisa dirawat di RSUD itu atau di rumah sakit itu adalah kategori sedang dan kategori berat. Sementara yang kategori ringan mereka bisa isoman atau isoter kalau memang rumah tidak memungkinkan untuk dilakukan isoman. Ya. Dan masyarakat yang saat ini sedang terinfeksi COVID tidak perlu khawatir, ya, tetap semangat ya bahwa COVID dengan Omikron ini bisa disembuhkan. Ya, tadi gejala-gejala yang sudah disebut sama Dr. Endi tadi, ya, pengobatan yang bisa diberikan adalah pengobatan terkait dengan simptomatiknya. Ya, dan kemudian yang lain mungkin terkait dengan vitamin dan pola yang sehat. Berarti tetap harus dengan terapi ya, harus periksa ya dokter ya. Apa mungkin dari sobat semuanya cukup mungkin istirahat cukup, makan yang banyak gizinya atau yang lainnya gitu dokter? Ada kategori dia sebagai OTG, orang yang tidak ada gejala, ada kategori mereka yang bisa isoman adalah gejala yang itu ringan. Yang berdasarkan klarifikasi itu ya dokter ya, ada suspek, probable sama
terkontaminasi itu. Ya, Oh terinfeksi. gitu. Ya. Dijelaskan sekalian dokter. Wes, lah dipancing kok, karek giring saya. Jelaskan sekalian dokter. Oke, kategorinya COVID itu Mm-mm. ada yang kategori OTG yang tidak terinfeksi, orang tanpa gejala OTG itu, kemudian ada kategori terinfeksi atau terkonfirmasi dengan Mm-mm. gejala ringan, ada yang terkonfirmasi dengan gejala sedang, dan ada yang gejala berat. Yang dikirim ke rumah sakit adalah kategori gejala sedang dan gejala yang berat. Yang kategori ringan dan OTG cukup di isoman atau Isoman di rumah tadi ya. isoter. Kalau Iya. sesuai standar di rumah. Iya. Kalau enggak isoter. Iya. Oke, lanjut dokter. Kemudian kapan dia masuk ke kategori gejala sedang dan gejala berat? Nah, itu ukurannya adalah dengan melihat saturasi oksigennya. Frekuensi nafasnya dalam 1 menit itu berapa kali. Nah, untuk mengukur itu juga menggunakan alat yang digunakan oksimetri, berapa saturasi oksigennya. Kalau tidak punya alat, ada cara, Bang Ajis, Iya, untuk monggo, dokter. menghitung. Nanti Bang Ajis dihitung Ini juga buat ya. tips ya, buat tips Iya, ya. buat tips. Gimana dokter? Jadi, tarik nafas. Tarik nafas. Nah, Bang Saya Ajis tarik praktekkan aja nafas deh. dulu. Tarik Kemudian nafas. berhitung. Ini ditahan berapa lama ini? Berhitung, habis tarik nafas berhitung. Tahan nafas. Tahan nafas sambil berhitung. Terus berhitung. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Kok lama toh? Lah saya sambil ngomong. Lama banget. Ulangi. Tarik nafas, Tarik dihitung. nafas, hitung, ayo. Oke, jangan yang hitung dokter. Oke, berhitung sendiri. Oh gitu. Ya, oke, yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Berarti saya bebas. Hitung, Oh, bukan belum. diam. Ini belum. Saya bebas ini berarti. Jadi maksudnya gini, Aman. Tidak ada gangguan. Maksudnya Aman, itu Tim. tidak Saya ada aman. gangguan. Oh, belum ya berarti. Bang Ajis gini, menghitung sendiri. Kalau bisa berhitung sampai angka 30, 30. maka saturasi oksigennya di atas 95. Berarti bagus. Iya. Kalau Bang Ajis hanya bisa berhitung sampai angka 10, berarti saturasi oksigennya di Di bawah, bawah 95. 95 tadi ya. Iya, Terus berarti berarti masuk saya- kategori yang berarti saya Segera, bagus. harus segera mencari pertolongan. Itu aja cukup atau ada trik yang lainnya dokter? untuk menghitung saturasi oksigen, tipsnya itu. Mungkin apa nahan makan? Iya. Makan. Cukup itu ya. Kalau nggak punya alat ya. Iya. Sekarang masalah gini dokter. Mungkin mereka bisa beli alat itu ya. Tapi akurasinya alat itu loh dokter yang harus dipertimbangkan gimana dokter? Iya, karena kalau akurasi alat kan dengan kalibrasi. Mungkin kalau dengan masyarakat ya intinya alat yang masih bisa Coba dua-duanya, difungsikan. Bang. Mungkin 2 alat dibandingkan satu dengan yang lainnya seperti apa. Kalau nggak dibandingkan alat sama nahan nafas tadi. Ya, boleh. Coba Aku mulai keduanya. pinter loh guys. Aku mulai pinter. Tahan nafas 30 detik. 30 detik ya. Dihitung 30. tapi bukan menahan Itu tuh. kan 30. Berhitung 30 aja 1, 2, sampai gampang. 30. Pokok Iya. gak berangkat-angkat kuat ya. Oke, kita kembali tentang ciri-cirinya Omikron dokter. Dokter Edi ya dokter ya. Silakan. Ciri-ciri Omikron seperti tadi disebutkan. Ada beda nggak ciri-ciri Omikron pada anak-anak, dewasa sama lansia? Pada umumnya sama. Sama. Ya, karena itu tadi mengacu pada gejala Omikron tadi. Cuman pada lansia itu biasanya kan lansia itu sudah ada penyakit penyerta. Jadi mungkin itu ada tambahan karena mungkin dia dasarnya sudah punya penyakit paru menaun misalnya, kemudian diserang Omikron, otomatis nanti gejalanya lebih bervariasi. Oh, lebih bervariasi. Ya, Bukan tetapi- berarti karena adanya penyakit bawaan ada Omikron lebih cepat dan lebih mudah tertular Omikron. Bukan itunya. Ya, Itu juga. ya. Pinter Tapi ya aku ya. gejalanya lebih bervariasi. Oh, loh, gitu. Bang. Ya, Ah. tetapi yang dominan itu tadi adalah gejala yang tadi. Yang nyeri tenggorokan sama Ya, pusing yang seluruh pusing, kepala. ya. Memang ada beberapa orang itu secara individual tergantung kekebalannya, apakah dia bisa demam atau tidak itu tergantung juga. Jadi individual, tetapi yang paling dominan dan itu membedakan dengan flu lain, flu biasa.
Flu biasa itu ya, nyeri tenggorokan sama ingat nyeri tenggorokan sama nyeri kepala Ya. sama tips dari Dr. Tuti untuk menghitung saturasi Saturasi oksigen 30 tahan nafas, 30 detik tahan nafas. Nanti coba ya sobat ya, bisa dicoba. Kalau aku kurang dari 30, aduh ki opo iki. Nah, ini buat pertanyaan juga loh dokter. Iya. Kalau misalnya dia iseng-iseng nyoba tahan nafas tadi dengan 30 detik, ya. Dia ternyata nggak sampai 30 detik, tapi gejala itu tidak ada. Gimana dokter? Ah, berarti ada penyakit yang lain. Oh, bener berarti ada Tanpa penyakit yang gejala, atau bisa juga yang tanpa gejala. oh gitu ya. Iya. Berarti tetap waspada ya kalau emang itu saturasi di bawah 95 dengan mungkin Karena gini, gimana dokter? saturasi oksigen di bawah 95 itu kan banyak penyakit yang lain. Bisa jadi dengan COVID, bisa jadi karena sakit jantung, bisa jadi karena sakit ginjal atau yang lain. Atau paru-paru ya? Ya, Ya. kan begitu. Jadi untuk yang tidak ada komorbid dan penyakit yang lain, kemudian ada gejala dengan terinfeksi COVID, untuk mengukur saturasinya dengan cara itu. Oh gitu. Iya. Oke, bukan berarti kalau saturasi di bawah itu bukan berarti itu COVID bukan ya? Bukan. Enggak ya, mungkin Bisa ada jadi penyakit yang lain lain. atau mungkin Betul. emang umur lansia. Oh bisa. Bener bisa nggak? Bener nggak? Aku asal nyeplos loh ini. Bener nggak ya? Umur lansia kan kadang jalan sedikit sudah mengkes gitu loh. Penyakit paru menaun, saturasi oksigennya kan juga tidak sampai 99 Gitu, juga. dokter ya? Iya. Oke, sip. Baik. Sekarang kita bahas tentang derajat keparahan Omikron, dokter. Gimana? Bisa dijelaskan, dokter? Tingkat keparahan Omikron itu gini yang perlu diantisipasi dari awal, meskipun dia penyebarannya cepat dengan gejala yang berat sangat sedikit, tapi tetap harus diwaspadai. Pada waktu penyebaran itu banyak, ya semua orang akan terkena, maka ada masyarakat yang rentan Masyarakat yang rentan. terhadap Omikron tersebut. Contohnya adalah usia di atas 60 tahun. Usia, bener. Kemudian orang-orang Anak-anak. yang anak-anak, termasuk juga yang belum divaksin. Oh, belum divaksin. Nah, ini. Ayo lanjut, dokter. Vaksin ini 3 hal. Ini adalah orang-orang yang rentan untuk terinfeksi Omikron. Nah, Oke. sehingga bagaimana untuk melindunginya? Ya intinya protokol kesehatannya, proses penularan dari orang ke orang harus diputus. Tidak boleh ada penularan dari orang ke orang. Caranya dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan ya. Yang terutama adalah menggunakan Pemakai masker. masker. Oke. Gitu. Sobat Pinky, kita coba buka di line kita. Mungkin sudah ada yang masuk. Tuh kan dokter, banyak yang masuk loh. Ini masuk dari Instagram. Ini dari Dwi Story ini 332. Dokter mau tanya, rumah sakit Kili Suci melayani pasien umum atau khusus pasien COVID saja? Nah, tadi udah dijelaskan. Jelaskan lagi. Tadi masih masak dokter. Jelaskan lagi dokter. Dengan ibu siapa itu? Dari Bu Dwi Story ini 332. Oh ya, oke. Bu Dwi Story ini baik. RSUD Kili Suci saat ini bukan lagi rumah sakit COVID, tetapi sebagai RSUD yang melayani pasien COVID dan non-COVID. Dan sudah tersedia 4 pelayanan dasar, yaitu poliklinik umum, poliklinik bedah, poliklinik penyakit dalam, kemudian objin dan anak. Sudah melayani juga pasien BPJS, terhitung per November kemarin, rujukan pasien BPJS, pasien yang mempunyai kartu BPJS dari manapun bisa dilayani di RSUD Kili Suci. Lengkap, pokoknya Kili Suci itu kayak rumah sakit gede lah. Panjang rumah sakit loh yo. Panjang rumah sakit, jadi udah lengkap. Baik, Ya. kita baca lagi. Ini banyak loh, ini harus tak baca loh ya. Ini dari Siti Nur 3817. Apa bedanya gejala Omikron dengan flu biasa? Dokter Endi jelaskan lagi. Ini kali pasti dandan kali ya waktu kita live awal tadi. Dijelaskan lagi dokter Endi, singkat saja. Ya buat secara Bu Nur garis ini. besar, perbedaannya ada di itu tadi. Kalau pada COVID, pada Omikron biasanya nyari tenggorok dan sakit kepala lebih Itu dominan spesifiknya di daripada situ batuk ya. pilek. Nyari tenggorok sama sakit kepala yang Ya. menyeluruh. Ya. Catat. Oke, baik kita baca lagi. Ini aku baca terus nggak apa-apa ya. Ini dari Instagram juga, ini dari Arif Hendrotomo. Apa perbedaan penanganan antara COVID Omikron dengan COVID lainnya? Dokter Tuti kali ya? Oke. Silakan dokter. Penanganan COVID Omikron dan COVID lainnya kurang lebih sama terapinya. Yang pertama terkait dengan simptomatik kalau memang ada keluhan. Kemudian yang berikutnya ditambah dengan vitamin-vitamin yang bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya. Bisa vitamin C, bisa vitamin D. Kemudian yang berikutnya kalau memang ada keluhan yang memberat, ya segera ke rumah sakit untuk bisa mendapatkan penanganan. Yang lain yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah pola hidup sehat, makan yang bergizi, olahraga, istirahat yang cukup.
Seperti itu. Terutama sama ini protokolnya. Protokol kesehatan. Betul. Protokolnya. Ya. Baik, ini bahas tentang gejala kembali ke gejala. Saya bacakan aja ya langsung ya. Ini Ya. kayaknya pertanyaannya sudah ngarah ke situ juga. Dari Ratih Maulidiawati, ini juga dari Instagram. Ciri-ciri Omikron yang bisa diketahui masyarakat itu apa saja biar lebih waspada, Dokter Endi? Aduh, udah apa ya, Dokter? Saya aja yang ngulangin, wes. Ya, Gini sobat bingkai. ciri-cirinya itu sama dengan gejala tadi. Nah, sama ya. Terus Cuman memang terutama nyeri tenggorok dan sakit Kepala, pusing. Tetapi kadang-kadang beberapa orang ada demamnya, kemudian juga ada batuk pileknya. Ada beberapa orang tidak demam, tetapi biasanya penyakit awalnya dimulai dari nyeri tenggorok. nyeri tenggorokan sama pusing Ya. tadi. Intinya misalkan salah satu dari itu ya, atau Ya. nyeri tenggorokan aja atau mungkin pusing Ya. saja, perlu dicurigai arahnya ke Ya. kasus Omikron. Ya. Itu ya. Saya buka lagi. Aku seneng lah buka ini kiwi. Terus gak saya mikir teko. Oke. Ini dari Durotul Kediri. Kalau sakit kepala dan badan meriang, apa itu juga termasuk ciri-ciri dari Omikron? Dokter Endi lagi. Ya, jadi itu memang merupakan Oh, gejala utamanya. Oh gitu, demam Kepala yang sama menyeluruh. sakit kepala dan badan meriang ya. Ya, sakit kepala dan ya subfebris lah. Oke, dibilang badan meriang atau subfebris, itu kalau dia punya termometer berapa dokter? Ya, 375. 375. Nah, kalau enggak 375 sobat ya, perhatikan kalau punya alat pengukur suhu 375 di ke atas, itu perlu diwaspadai. Sudah gergesi kalau orang. Gregesi. Nah, kalau enggak punya alat dokter, gimana cara deteksi? Ayo, tantangan. Apa ya? Ya, Ngerasain aja mungkin ya. ya mungkin perasaan ya, kan biasanya mesti terasa nih bibir udah mulai kok nggak enak. Bentar dokter. Ada kemarin saya ditanya sama teman, aku tuh panas, tapi yang panas dalam tok. Waktu dipegang itu nggak panas. Itu bisa nggak dokter? Bisa. Jadi, Bisa ya? Bisa. Karena 375 itu kan kalau mungkin yang megang itu badannya juga agak angkat, mungkin dia juga nggak terasa itu. Memang untuk meyakinkan ya harus dilakukan pemeriksaan. Yang termometer tadi? Kayaknya termometer itu harus ada deh di semua rumah. Iya, tuh Ya. penting. Benar ya? Ya. Baik, sobat Binkan ingat ya, termometer selalu sediakan di rumah. Sama Ya. tadi kalau ada alat pendeteksi oksigen ya dokter ya. Kalau nggak ada oximeter. Kalau nggak ada oximeter cukup dengan latihan tahan nafas selama 30 detik. 30 hitungan. Sebentar dokter, aku baru inget loh ya. Tadi saya buka di website. Hari ini tuh ada yang ulang tahun. Oh iya. Kita sapa aja sekalian ya. Hari ini yang ulang tahun, inget dokter. Oh, nggak ketinggalan berarti bukan saya doang. Hari ini Dokter Fauzan ulang tahun loh ya, Dokter Fauzan. Nonton nggak sih sebenarnya? Dokter, nonton nggak? Selamat ulang tahun kami dari tim Bingkai, dari Kepala Puskesmas Dr. Endiani, mungkin dari Kepala RSUD Dr. Tuti juga turut mengucapkan selamat ulang tahun kepada Dr. Fauzan. Yang keberapa sih Dr. Fauzan? Selamat ulang tahun. Berapa? 55. 50. Oh 50. Masih muda loh yo. Dokter Fauzan masih muda loh, umur 50. Selamat ulang tahun pokoknya, semoga panjang umur, tambah sukses, rezeki melimpah, dan ditunggu untuk gabung jadi narasumbernya Bingkai. Kemarin sudah tak japri, aku siap ayo kapan? Nanti tim akan mengatur waktu sama koordinasi sama dokter. Engkau takutnya kadung diundang dokternya gowes gitu loh. Oke, selamat ulang tahun dokter ya. Baik, saya akan coba buka lagi di line kita daripada nanti gak kebaca. Oke, ini dari Diana _Yabil. Dokter izin bertanya, berapa lama pasien Omikron bisa sembuh? Nah, ini bahas tentang Omikron kesembuhan. Berapa persenkah pasien kena kasus Omikron bisa sembuh dan berapa lama bisa dibilang sembuh? Mungkin berhubungan sama isolasi mandiri juga, dokter. Iya. Berapa lama standar isolasi mandiri untuk penderita untuk pasien yang terkena Omikron? Mungkin berdasarkan berat ringan sedang, dokter ya. Bisa dijelaskan semuanya. Wes, tak kasih waktu. Monggo dokter. Oke. Silakan dokter. Untuk pasien dengan Omikron, dinyatakan positif Omikron pada waktu dia setelah di swab.
Hasilnya harus di swab. Harus swab dulu. Begitu swabnya positif, dia dinyatakan terkonfirmasi Omikron, terkonfirmasi COVID, Oke. maka dia butuh isolasi 10 hari. 10 hari. Ya. Kalau masih ada gejala, ditambah dengan 3 hari bebas gejala. Itu 10 hari itu yang tanpa gejala, tapi positif. Iya. Terus? 10 hari. Hmm. Dia bisa lebih cepat, 5 hari atau 6 hari, tetapi dengan exit test, dites lagi. Oh gitu. Kalau dia dites lagi ternyata tesnya negatif, maka isolasinya bisa 5-6 hari. Gitu Dinyatakan aja? selesai. Oh. Kalau gitu tidak ya. ada exit test, maka 10 hari. Sebentar dokter, ini seseorang misalkan positif di swab, dia isolasi. Habis selesai isolasi dia harus di swab lagi. Kalau 10 hari tidak perlu di swab Oh ulang. kalau 10 hari isolasi tidak perlu di swab lagi. Nggak Yang perlu. perlu di swab itu yang gimana? Kalau dia selesai 5-6 hari. Ngertinya selesainya di mana dokter? Di swab dulu. Misalnya sudah tidak ada keluhan, tidak ada Oh, gejala. gitu. Hari ke-5, hari ke-6 di swab negatif, Jadi ya selesai. awalnya dia terkonfirm dengan hasil tesnya swab positif. Positif. Dia isolasi kan. Iya. Tetapi pada hari kelima kok sudah nggak ada keluhan apa-apa, dia bisa di swab. Swab Kalau ulang. hasil negatif berarti isolasi selesai. Selesai. Kalau masih positif nambah lagi Nambah lagi Diteruskan sampai 10 hari. Iya. Gitu. Berarti kalau dari hasil swab itu negatif atau mungkin setelah menyelesaikan isolasi setelah 10 hari, bisa diyakinkan nggak dokter bahwa si orang ini sudah tidak beresiko menular ke orang lain? Kalau sudah 10 hari dan tidak ada gejala, dipastikan tidak akan menular. Tidak menular. Iya. Terus resiko untuk tertular laginya ada si pasien ini? Kalau potensi tertular dari tempat yang lain akan tetap ada. Masih ada ya? Tetap ada. Resiko lebih tinggi karena dia pernah terkonfirm? Konsepnya gini, pada waktu dia sudah terkonfirmasi, maka ada kekebalan tubuh yang ada di dalam tubuhnya. Potensi terinfeksi tetap ada, namanya reinfeksi. Akan tetapi pada waktu dia terinfeksi kembali, kalau memang dia nanti daya tahan tubuhnya sudah tidak mencukupi untuk itu, dari penelitian menunjukkan untuk pasien yang pernah terkonfirmasi dan reinfeksi akan menunjukkan gejala yang lebih berat. Lebih berat, lebih Iya. parah ya? Ya, berdasarkan penelitian demikian. Berarti untuk yang kedua kalinya isolasi mandirinya gimana dokter? Tetap 10 hari atau mungkin karena lebih berat dia bisa lebih lama? Enggak, sama. Ketentuannya dari Permenkes itu sama, 10 hari. Iya. Kalau Sampai tetap hilang positif gejala. sampai Iya. hilang gejala dokter ya. Kalau masih ada gejala tambah 3 hari. Oke, siap. Oke, kita baca lagi dari lem. Ini masih banyak dokter. Saya tinggal bacakan aja, enak kan? Dari YSC Fiona. Dokter mau tanya, apakah sudah berlaku aturan exit PCR di Rumah Sakit Kili Suci? Dokter, silakan dokter Tuti. Exit PCR, terakhir kemarin edaran dari Kemenkes bahwa untuk pemeriksaan penegakan diagnosa bisa cukup dengan swab antigen, tidak menggunakan PCR. Untuk daerah atau rumah sakit yang memang ada PCR-nya, maka bisa digunakan PCR. Sebentar, sebelum kita berlanjut, mungkin ada sobat Bingke dan sobat Kili Suci yang belum paham. Yang dimaksud exit PCR itu apa? Exit PCR tadi itu, dia masa isolasinya kemudian diperpendek menjadi 5. Yang tadi 5 hari tadi? Iya. Itu dimaksud exit PCR. Betul. Bisa ya di sini ya? PCR bisa, ada. Bisa ya, ada ya, oke. Sudah jelas ya ini? Mudah-mudahan jelas, kalau nggak jelas tanya lagi. Enak toh? 1 jam loh kita gunakan semaksimal mungkin. Ini soalnya untuk mendatangkan narasumber dari direkturnya Rumah Sakit Kili Suci itu susah loh. Kita callingnya berbulan-bulan bener dokter ya. Baru bisa nyantol sekarang. Aduh tim, oke. Kok cepet banget ya perasaan. Baik, ini pertanyaan lagi. Langsung pertanyaannya dari Kiming_Jaijon. Bu dokter, apakah Omikron resikonya lebih berbahaya dari COVID yang sebelumnya? Dokter Randy tadi udah dijelaskan. Bisa Ya, lagi, singkat dokter. Ya, jadi kalau Omikron itu memang terutama menyerang saluran napas atas, sehingga resikonya lebih rendah dibandingkan varian yang Delta. Itu resiko jarak pendek atau jarak panjang? Resiko kematian terutama. Oh, resiko kematian. Tetapi bukan berarti tidak berbahaya, karena pada saat usia sudah di atas 45 atau dia mempunyai penyakit penyerta atau dia belum lengkap atau belum vaksinasi, Belum vaksin. itu bisa jadi keparahannya juga meningkat. Oke, saya kemarin coba baca di link-link yang ada di Google itu, mungkin efek jangka panjangnya yang lebih berbahaya dari kasus Omikron ini katanya bisa merusak otak. Nah, itu benar nggak sih dokter?
Dokter Tuti boleh loh ya. Jadi pada Saut-sautan. prinsipnya itu kan yang diserang adalah saluran napas, Bang. Tapi kalau memang sudah complicated itu ya kemana aja saya kira bisa. Complicated artinya ada udah mempengaruhi organ lain. Jadi karena sampai ke fase berat, kemudian bisa juga menyerang ke organ lain juga bisa. Termasuk ke otak Ya, tadi. jadi kemarin kalau yang kita lihat, yang kita ketahui Delta kemarin kan ada yang disebut badai sitokin. Itu kan pada akhirnya dia akan juga menyerang semua organ. Iya benar. Jadi memang efeknya seperti itu. Tetapi pada prinsipnya yang pertama kali diserang itu adalah saluran napas. Oke, Dokter Tuti mau nambah boleh loh. Untuk Silakan, Dokter. serangan tadi yang ditanyakan ke otak, tadi ya untuk kasus yang berat itu memang menjadi kompleks pada waktu tadi yang disebutkan Dokter Indi tentang badai sitokin, kemudian di sana ada apa namanya penyumbatan. Kalau orang awam mungkin taunya adalah apa ya, yang menyumbat saluran darah gitulah, saluran darah itu kalau dia sampai nanti masuk di jantung, bisa serangan jantung, ke otak, bisa sampai jadi serangan Itu otak. komplikasinya berarti Iya, dokter ya. arahnya ke sana. Jadi termasuk komplikasinya ke seluruh organ termasuk ke otak. Betul, Betul ya. Bukan berarti bisa. kasus Omikron ini bahayanya di otak aja dalam Bukan, jangka panjang, Bisa tapi menyerang semua organ. bisa menyerang semua organ, salah Betul. satunya di otak. Gitu dokter. Sudah cukup? Cukup. Baik, kita bacakan lagi. Waktunya tinggal sedikit. Timnya sudah angkat-angkat tangan terus dari tadi ya. Oke, dari Rumingkan Cieli. Masa isoman Omikron dengan varian sebelumnya apakah sama? Sama. Sama. Singkat Sama. padat ya, sama gitu tadi ya. 10 hari. 10 hari. Oke, kita bacakan lagi dari Nur Hadi 0505. Mohon pencerahan kategori pasien yang positif COVID yang isoman di rumah dan yang harus ke rumah sakit. Gimana dokter? Bisa jelaskan kategorinya apa yang harus isoman di rumah? Dijelaskan lagi lebih rinci dokter. Soalnya yang lihat kan kadang orang-orang di rumah kurang paham dokter. Jadi bisa, oh iya berarti saya harus ke rumah sakit. Oh saya cukup di rumah, saya punya ruangan sendiri itu dokter. Silakan dokter. Oke. Untuk yang bisa di rumah adalah kategori OTG tadi, OTG. orang tanpa gejala dan kategori ringan. Untuk yang harus diisolasi di rumah sakit adalah kategori sedang dan kategori berat. Sedang dan berat. Definisi sedangnya adalah kalau saturasi oksigennya di bawah 95. 955. Respiratory rate-nya dihitung nafasnya dalam 1 menit itu lebih dari 24, 26 atau sampai 30. Cepat ya. Cepat. Nah, kalau kategori itu harus dirawat di rumah sakit. Ke rumah sakit ya, karena perlu observasi khusus ya. Punya penyakit penyerta juga. Ada penyebab, Oh iya, termasuk dengan adanya penyakit penyerta. Kayak tadi komorbid ya, usia, Darah tinggi, komorbid, lansia anak, darah tinggi, diabetes, kencing manis ya. mungkin ya. Oke, sudah jelas ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Diana underscore Kamiabil. Terima kasih penjelasannya dokter, itu kan. Oh, iya, terima kasih. Oke, langsung kita bacakan. Masih tim? Masih ya? Masih. Baik. Ini dari underscore Avi Boys. Apakah kita setelah divaksin akan memungkinkan hasil swab menjadi positif? Terima kasih dokter. Setelah divaksin. Mungkin ini kasusnya seseorang sudah positif ya, terkonfirm. Tapi dia divaksin bisa jadi negatif enggak? Pertanyaannya mangel lagi. Vaksin itu tidak menyebabkan swabnya positif. Nah, Jadi kalau dia divaksin kemudian swabnya positif, berarti dia terinfeksi dari luar. dia Bukan positif dari vaksinnya. divaksin jadi negatif. Mungkin enggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin Masalahnya juga. orang positif maksudnya harus vaksin, bener nggak? Tapi banyak loh ya, kadang orang itu dia terkonfirm tapi saya keluyuran dokter. Mungkin dia bendang mari lah tak vaksin, mungkin arahnya ke situ pertanyaannya. Gimana dokter? Ya itu salah persepsi. Salah, nggak boleh ya. Karena itu namanya jadi vaksin sebagai pengobatan. Tapi nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa, karena vaksin itu pencegahan bukan Iya. pengobatan. Tuh loh, ingat. Jadi meskipun sudah vaksin belum tentu dia negatif terus, belum tentu karena bisa juga terinfeksi. Tetap ya. Tetapi angka keparahannya tidak sehebat jika dia tidak vaksin. Oke, saya tanya lagi nih. Ini sekarang ada booster, semua di booster. Sebenarnya tujuannya booster apa? Kenapa dulu dua kali aja sudah cukup? Ini kok harus di booster gitu loh? Booster itu kan sudah ditetapkan nih jangka waktunya. Vaksin pertama, vaksin kedua ada range waktunya. Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Kalau dilihat dalam grafik penelitian itu ada peningkatan antibodi gitu pada 1 bulan. Setelah dia turun,
maka diberikan vaksin yang kedua. Mm-mm. Nah, sekarang kenapa 6 bulan? Nah, vaksin yang kedua mulai naik antibodinya pada bulan yang ke-6 antibodi. Sehingga pada bulan yang ke-6 diberikanlah booster. Booster. Nah, Ya. berarti dari jawaban dokter ini ada kemungkinan nanti kalau sudah 6 bulan berikutnya booster lagi. Kalau sudah booster yang ketiga, Ketiga, nah ini bisa bertahan cukup lama. Untuk lama. Oh, yang ketiga ini harapannya berlama ya. Bertahan cukup lama. Nggak perlu booster-booster lagi. Iya. Capek yang nyuntik, capek yang disuntik juga. Lah gak anak ini, betina nyuntik disuntik. Baik, kita buka lagi di lain kita. Oh, dokter Greta bergabung. Udah dari tadi ya dokter Greta ya. Dokter Greta ini aktif loh dari puskesmas di rumah sakit Di rumah sekarang ya. sakit. Di rumah sakit Gambiran. Sekarang di rumah sakit Gambiran kapan dokter Greta? Ayo, ini RSUD Kili Suci sudah bisa kita rangkul loh. Tinggal rumah sakit Gambiran 2 yang belum. Ayo, kapan mau ngundang Bingkai atau Bingkai harus ngundang dari rumah sakit Gambiran? Dokter gitu ya dokter ya. Dirayu mungkin dia lihat gitu loh. Biar nanti disampaikan pada direktornya gitu loh. Baik, dokter Greta makasih ya sudah gabung dengan kami. Baik, ini pertanyaan lagi dari ars.is4606. Bagaimana membedakan Omikron dengan flu biasa? Maaf, tadi udah 3 kali menjelaskan. Baru gabung. Nanti lihat aja ya siaran ulangnya. Ini hostnya juga sudah teriak-teriak. Ini narasumber sudah jelaskan 3 kali loh. Nanti ikut ulangan mendengarkan Nah, lagi. nanti lihat siaran ulangnya. Kalau nggak gitu nggak lihat saya lagi nanti di siaran ulangnya. Baik, kita lewatin lagi. Ini dari Arif Hendrotomo. Ada tanya lagi ini. Bapak Arif, ada spray hidung Enovit. Apa ada manfaat untuk mengurangi COVID? Dokter Tuti mungkin? Diulang? Spray hidung Oh, spray. Enovit. Spray hidung. Mungkin spray hidung itu ada kaitannya dengan antiseptik. Cuma dia tidak kemudian membunuh virusnya, enggak. Jadi kalau pertanyaannya kaitannya dengan infeksi COVID ya, Pencegahan mungkin ya, lebih ke titik pencegahan. pencegahan bisa. Utamanya adalah ya gimana protokol kesehatan kita itu dioptimalkan. Tetap ya. Tapi bukan kemudian dengan spray terus sudah nggak usah pakai protokol kesehatan. Bukan Tetap ya begitu. berarti ya. Tetap Berarti harus seberapa protokol penting sih kesehatan. alat itu? Apa yang sebenarnya perlu atau nggak usah? Cukup dengan yang penting kita Sebenarnya kalau protokol. udah Pakai masker. Udah cukup Pakai ya, masker, sebenarnya alat itu nggak iya. usah ya. Pasti Iya. mahal itu. Saya aja baru dengar itu alat apa. Mahal. Situasi-situasi di mana lingkungannya atau dia udah harus mungkin kondisinya lagi gak enak itu mungkin bisa. Jadi, kayak- tapi nggak usah dipakai secara rutin. Kayak tambahan aja ya, tapi jangan Iya. pakai rutin. Nanti mungkin ada efek sampingnya dokter ya. Baik dokter, ini bahas tentang COVID. Saya itu kadang juga capek sendiri loh. Sampai kapan sih COVID ini dan apa sih ada kemungkinan nggak COVID ini akan berhenti? Itu mungkin yang sering ditanyakan oleh sobat semuanya loh ya. Saya tuh capek loh. Habis ini lahiran, ganti lahiran lagi. Sekarang ada lahiran Omikron. Nanti kawin sama siapa lagi, lahir lagi. Kok nggak selesai-selesai? Ada nggak sih prediksi bahwa COVID ini akan selesai dokter? Dokter Tuti mungkin? Dari WHO kemarin sempat menyampaikan bahwa COVID ini memang tidak dalam jangka waktu pendek, dia akan dalam jangka waktu yang panjang. Ya, saya pernah membaca sebuah jurnal bahwa kalau COVID itu dengan kekebalan tubuh, maka dia butuh waktu kurang lebih sampai 5 tahun. Itu berdasarkan jurnal. Yap. Ya, tapi yang jelas yang disampaikan dari WHO bahwa memang tidak dalam jangka waktu pendek bahwa COVID ini akan selesai. Jadi masyarakat ya mungkin sudah lelah, sudah capek dong. akan tetapi ya tetap harus siap dengan kehidupan yang baru dengan Lebih protokol sehat ya. Iya, protokol kesehatannya tetap harus disiplin ya, kemudian gaya hidup sehat, olahraga ya, itu yang harus tetap dijalankan. Gak boleh nyerah pokoknya. Nggak boleh Ini menyerah. harus kita lawan. Ini bukan cuma masalah pribadi, bukan Iya. cuma masalah Iya. RSUD Klisiji mungkin ya. Ini masalah semua masyarakat Indonesia pada umumnya ya. Jadi Bang, Mm-mm. paling tidak 70% dari populasi masyarakat itu kalau Nggih. sudah divaksinasi
Vaksin yang apa ini? Yang booster apa 1-2 aja cukup? 1-2 terutama. Paling nggak 1-2. 1-2 sampai 70% sampai sudah selesai dari populasi masyarakat. Misalnya Indonesia ya, populasi masyarakat Indonesia itu 70% sudah tervaksinasi, itu anunya sudah mulai menurun. Jadi penyakit COVID ini sudah mulai menurun nanti otomatis. Oh gitu, ada istilah nanti jadi kayak flu biasa gitu ya? Jadi akan seperti flu biasa, tetapi gitu. Kita tidak usah berpikir sampai kapan, tetapi yang penting adalah kita tetap menggunakan protokol kesehatan ini dengan benar. Sama vaksin tadi. Sama vaksin. Mungkin kalau vaksin sudah tercapai, kita lihat situasinya masih ada ini ya, kita tetap protokolnya tetap aja. Ya. Oke, nggak ada salah sih sebenarnya pakai masker ya. Soalnya kan sekarang di luar polusi selain virus kan juga ada bakteri dan itu asap-asap kendaraan. Kota Kediri semakin ramai soalnya. Baik, kita buka lagi. Ini masih ada. Masalahnya waktunya kurang berapa? Waduh, 1 menit. Satu lagi ya. Baik, ini dari Maria _Wisana. Bila anak-anak positif Omikron setelah isolasi, adakah pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui kondisi kesehatannya? Apalagi anak-anak yang belum vaksin tapi terpapar. Anak-anak. Yes, ini dia terkonfir ada sih pemeriksaan khususnya atau apalagi pada anak-anak, itu intinya. Baik anak-anak maupun yang dewasa untuk masa isolasinya sama, tidak ada perbedaan. Kalau memang masih ada gejala ya periksa lagi. Nanti biar dokter yang memeriksa akan memberikan terapi untuk kondisi pada waktu dia masih ada gejala tersebut. Itu ya. Intinya konsep terapinya sama, masa isolasinya juga sama. Gitu ya. Oke, Sobat Bingkai mohon maaf, saya sudah digini-ginikan loh, waktunya sudah habis. Kita mohon maaf loh ya, kalau misalkan dari pertanyaan Sobat Bingkai yang kita lontar di kolom komentar belum bisa kita bahas bareng-bareng di sini sama narasumber, tidak apa-apa, tetap lontarkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas, tetap dijawab oleh para narasumber yang ada di sini secara offline juga ya. Tetap kita respon. Baik, sebelum kita tutup acara, mungkin dari Dokter Tuti sama Dokter Endi silahkan memberikan pesan-pesan buat kita semuanya, Dokter. Silakan. Dari Dokter Tuti dulu. Oke, baik. Untuk para pemirsa yang perlu kami sampaikan sebagai close statement, yang pertama adalah Omikron tetap harus diwaspadai dengan protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan. Dan yang kedua, jangan lupa bahwa RSUD Gili Suci bukan lagi sebagai rumah sakit COVID, tetapi adalah RSUD yang melayani pasien COVID dan non-COVID. Gitu. COVID dan non-COVID untuk RSUD Gili Suci. Ingat ya, RSUD Gili Suci juga menangani pasien COVID dan non-COVID atau umum ya. Dari Dokter Endi silakan, ada pesan disampaikan? Saya hanya berpesan terutama bagi masyarakat yang belum vaksinasi atau yang vaksinnya belum lengkap, sebaiknya segera vaksinasi karena yang terbaik itu bukan pilih-pilih vaksin, tetapi yang terbaik adalah segera vaksinasi. Segera vaksinasi. Karena vaksinasi dengan dilengkapi oleh booster, maka akan melindungi kita 91% akan melindungi kita dari kematian. 90 lebih yang pasti ya. Sudah cukup, Dokter? Ya. Oke, baik. Saya ingatkan kembali kepada Sobat Bingkai semuanya, jangan lupa ikutin terus Bingkai Live setiap hari Sabtu. Pada pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, kita live di 2 channel. Yang satu di Instagram dengan alamat Instagramnya puskesmas_perawatan_letih, atau di line Facebook dengan alamat Facebooknya Puskesmas dengan huruf B besar, spasi perawatan dengan huruf B besar, spasi letih dengan huruf N besar, @pertemanan dan subscribe. Apa ya, follower ya? Oke, follower. Baik, jangan lupa tetap dengan protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi aktivitas yang berlebih. Baik, saya Aziz Kurnianto beserta dengan tim yang bertugas kali ini mohon undur diri. Salam sehat, Sobat Bingkai, sampai jumpa. Silakan Dek Mara. Kemulan kelangan kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Awak dhewe tau duwe bayangan sesuk yen wis waya oma kowe
maca koran sarungan, aku blonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan, aku karo pian wis pisahan, aku kiri kowe nganan, wis beda dalan. Sobat Bingkai di rumah, nyanyi dulu dong bareng Maratika Cantika, Puskesmas Kleti juga RS Cilisuci Kediri. Lagu bebarengan, bendino sayang-sayangan, sedih lan kebahagiaan dilewati tahun-tahunan. Padu meneng-menengan, berkui kangen-kangenan, tapi beda pilihan dilewati pedot balian. Manggung tanpa udan, ketemu lan kehilangan. Berdiri dong, kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Bingkai awak dhewe tau duwe bayangan, sesuk yen wis waya omah-omah, kowe maca koran sarungan, adik blonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan, aku karo pean kok pisahan, aku kiri kowe nganan, kok beda dalan. Musiknya Bang Memet. Tim Bingkai Puskesmas monggo Bu, monggo, ayo bareng-bareng jogetannya, jarinya digerakkan kanan kiri, kanan kiri. Mas Memet, maju sini dong. Monggo dokter. Ayo goyang kanan kiri. Mendung tanpa udan, ketemu lagi lengan, kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Bareng-bareng yuk suaranya. Yen wis waya omah-omah, kowe maca koran sarungan, adik blonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan, adik karo Kang Mas yo pisahan, adik iri Kang Mas nganan, kok beda dalan. Sekali lagi. Awak dhewe tau duwe bayangan, besok yen wis waya omah-omah, kowe maca koran sarungan, adik blonjo dasteran. Goyang. Hey, ae, kowe maca kanan, kok beda dalan. Aku ngiri kowe nganan, kok beda dalan.